Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita bahas kembali mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan bahas materi kedua, yaitu terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama, wawasan Nusantara, kedua, ketahanan nasional, ketiga, politik dan strategi nasional. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin ingatkan bahwa materi yang kita bahas ini hanyalah materi-materi yang sekedar mengingatkan tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Karena nanti pada hal-hal yang lebih detail, Anda sekalian, para mahasiswaku, harus mencari sendiri bahan-bahannya di perpustakaan atau searching di internet tentang materi-materi yang lebih detail. Jadi, misalnya ketika bicara tentang wawasan Nusantara, kita hanya akan bahas materi-materi pokoknya, sedangkan materi-materi yang detail harus Anda cari sendiri di perpustakaan dan searching di internet. Jadi, sebagaimana kita ketahui, belajar di perguruan tinggi itu sebetulnya Anda harus aktif untuk membaca, Anda harus aktif mencari pengetahuan, dan kami, dosen, hanya menunjukkan kira-kira ini materi-materi pentingnya, kemudian detailnya Anda yang cari sendiri. Oke, sekarang kita mulai. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator ya, bukan sebagai sumber ilmu. Sekarang kita mulai dengan materi pertama, yaitu wawasan Nusantara. Kalau bicara tentang wawasan Nusantara, Anda harus juga bicara tentang aspek kewilayahan Nusantara. Jadi ini ada foto, ada gambar tentang wilayah Indonesia. Jadi di Pulau Kalimantan itu ada sebagian yang bukan wilayah Indonesia, di Pulau Timur juga ada sebagian yang bukan wilayah Indonesia. Dan ketika Anda melihat gambar ini, Anda harus mengerti bahwa pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Jadi ini kan kondisi geografi ya, dan itu sebuah fenomena yang harus diperhitungkan. Karena Indonesia kaya dengan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Kondisi geografi seperti ini membuat Indonesia menjadi kaya dengan aneka sumber daya alam dan kaya pula dengan berbagai suku bangsa. Ini tentang aspek sosial budaya, masih dengan gambar yang mirip, yaitu tentang gambar wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan memiliki potensi konflik. Jadi, kondisi yang beraneka ragam ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. Kemudian mengenai aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Perlu diingat bahwa mengapa kemudian penjajah kolonial Belanda, Portugis bisa masuk ke Indonesia, karena pada saat itu bangsa Indonesia tidak bersatu. Sehingga negara-negara kecil seperti Portugis dan Belanda bisa menguasai negara besar seperti Indonesia. Kemudian hal berikutnya adalah yang harus diperhatikan, karena kemerdekaan yang telah diraih merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi, maka perlu dicegah hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Jadi kalau kita sambungkan kalimat satu dengan kalimat dua, Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Karena kemerdekaan yang telah diraih merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Semangat ini harus tetap dipertahankan untuk menjaga keutuhan wilayah dan kemerdekaan bangsa. Kemudian kita mulai bicara tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Indonesian Archipelagic Vision atau ya, visi kepulauan Indonesia, begitulah kira-kira kalau diterjemahkan. Indonesian Archipelagic Vision atau wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menghargai
kebinekaan dalam mencapai tujuan nasionalnya. Jadi kata kuncinya atau kalimat kuncinya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan geografis yang tadi kita sudah lihat tentang wilayah Indonesia. Nah, wilayah yang seperti itu menimbulkan cara pandang tertentu bagi bangsa Indonesia dan sikap tertentu dari bangsa Indonesia yang sikap dan cara pandang itu didasarkan pada Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kemudian kita sepakat untuk membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan upaya bangsa Indonesia menjawab tantangan geografis, yaitu negara yang terdiri dari banyak pulau dan banyak latar belakang sosial budaya. Jadi gambar yang tadi itu yang menunjukkan wilayah Indonesia itu kan kondisi geografis yang unik, dan itu menjadi tantangan yang unik juga buat bangsa Indonesia, atau orang menyebutnya sebagai tantangan geografis. Nah, itu kemudian disikapi dengan mengajukan konsep, menawarkan gagasan tentang wawasan Nusantara. Berdasarkan wawasan Nusantara, maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu merupakan elemen penghubung dan bukanlah faktor pemisah. Jadi kalau kita tidak menerapkan konsep wawasan Nusantara, laut-laut yang memisahkan berbagai pulau itu akan kita anggap sebagai pemisah. Padahal itu sesungguhnya penghubung, sehingga itu merupakan satu kesatuan. Sekian banyak pulau dengan sekian luas lautan itu merupakan satu kesatuan. Kemudian kita bicara tentang negara Republik Indonesia. Supomo menyatakan bahwa Indonesia memiliki batas Hindia Belanda. Jadi apa yang menjadi wilayah Hindia Belanda itulah batas wilayah Indonesia. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes itu Sulawesi, kemudian Maluku, Semenanjung Melayu, Timor, dan Papua. Soekarno menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan jadi ketiga tokoh ini menunjukkan tentang wilayah Indonesia sebagaimana yang kemudian kita maksud sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mari kita lihat Ordonansi 1939. Pada Ordonansi 1939, Undang-Undang Belanda menyebutkan bahwa penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Nah, kalau kita terapkan Ordonansi 1939, maka kemudian wilayah laut kita hanyalah sepanjang 3 mil laut dari garis air pasang surut, dari pantai begitu. Sehingga kemudian kalau itu diterapkan, maka wilayah Nusantara menjadi terpisah-pisah. Ya. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Oleh sebab itu, kemudian bangsa Indonesia memperjuangkan konsep wawasan Nusantara. Kemudian ada Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957 yang merupakan pengumuman pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia, yang isinya 1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, low water line, melainkan berdasarkan sistem penarikan garis lurus, straight baseline, yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ini cara pemerintah Indonesia melakukan klaim bahwa Republik Indonesia atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah kepulauan yang merupakan satu kesatuan yang di dalamnya tidak ada kemudian laut internasional begitu ya. Kemudian yang kedua, penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Ketiga, zona ekonomi eksklusif ZEE sebagai bagian dari hukum internasional di mana batasnya sejauh 200 mil dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Keempat, dengan adanya Deklarasi Juanda, maka secara yuridis formal Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah-pecah. Kemudian kita coba lihat beberapa konsepsi yang terkait. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan dasar
pertimbangan dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsepsi pembangunan nasional mempunyai cakupan berupa kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Itu materi kita tentang wawasan Nusantara, dan ini saya punya poster tentang sertifikat ya. Jadi ini ada gambar dari Agus Yuharma, petani penerima sertifikat tanah hasil redistribusi tanah di Kabupaten Kupang. Ya. Dia punya pernyataan, sertifikat ini akan saya simpan untuk warisan anak cucu saya. Nah, poster ini kalau dikaitkan dengan wawasan Nusantara, maka kita mengerti bahwa seluruh warga negara Indonesia dimanapun dia berada, sepanjang berada di dalam wilayah negara kesatuan Indonesia, berhak mendapatkan pelayanan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang puncak pelayanannya nanti secara individual adalah mereka mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Jadi gambar ini, poster ini menyemangati kita semua, menyemangati jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk terus-menerus memperjuangkan, membela kepentingan rakyat sebagai pelaksanaan, sebagai penerapan, sebagai wujud penghormatan kita, sebagai wujud kesediaan kita untuk ikut memperjuangkan wawasan Nusantara. Kemudian sekarang kita masuk ke materi kedua, ya, materi tentang ketahanan nasional. Kita perlu menyempurnakan definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, ketahanan nasional belum didefinisikan secara jelas. Baru kemudian pada tahun 1968, Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, mendefinisikan ketahanan nasional secara jelas. Definisi ini kemudian disempurnakan oleh Lemhanas pada tahun 1969. Definisi disempurnakan lagi pada tahun 1972 agar lebih bersifat universal. Selanjutnya, definisi disempurnakan kembali saat Presiden Soeharto menyampaikan pidato di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1975. Sekarang, apa itu ketahanan nasional? Jadi definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa. Kondisi dinamis itu artinya ketika bangsa itu berubah semakin baik, itu kan dinamis. Nah, itulah ketahanan nasional. Jadi kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Seluruh aspek kehidupan itu berarti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan segala hal lainnya yang terintegrasi dalam satu kesatuan begitu ya. Yaitu satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan negara begitu ya. Satu kesatuan kerakyatan. Nah, serta berisi keuletan. Ulet artinya apapun tantangannya siap diselesaikan. Ketangguhan, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah menyerah, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Siap untuk mengembangkan segala potensi, segala kemampuan yang ada pada bangsa ini. Dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Jadi kalau kita baca ulang secara berurut begitu, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, serta berisi keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian asasnya, asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional itu adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Jadi ketika ketahanan nasional itu dibangun, maka harus diperhatikan juga mengenai kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.
asas komprehensif integral, menyeluruh terpadu, artinya semua aspek yang terkait dengan ketahanan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, itu harus dilaksanakan secara terpadu. Kemudian asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas itu artinya memperhatikan, waspada atas kondisi di dalam negeri dan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Bangsa Indonesia adalah sebuah keluarga besar, maka kemudian segala sesuatunya harus diperhatikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional itu mandiri, diusahakan agar semua potensi, semua kebutuhan itu dikembangkan dari kemampuan sendiri. Dinamis, artinya siap mengikuti perubahan zaman dan siap merespon perubahan zaman. Wibawa, artinya memiliki tampilan, memiliki performa yang membuat pihak lain menjadi segan. Kemudian sifat berikutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional itu dibangun lewat diskusi, lewat musyawarah, kemudian dirumuskan, kemudian diterapkan rumusan tersebut, dan itu dilaksanakan dengan bekerja sama atas atau dilakukan oleh segenap elemen bangsa. Kemudian kedudukan ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Diyakini kebenarannya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut. Cara terbaik, karena tadi sudah dibilang bahwa dia terintegrasi, semua aspek diperhatikan ketika ketahanan nasional sedang dibangun. Dan memang akan terus-menerus dibangun. Dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, kan ada cita-cita nasional itu ya, ada tujuan nasional. Jadi semua yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu ingin diwujudkan melalui ketahanan nasional ini. Kemudian ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Kemudian kita lihat fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Jadi menjadi doktrin, artinya sesuatu yang harus diperjuangkan. Yang dimaksudkan untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja. Ya, yaitu pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang semakin membuat ketahanan nasionalnya semakin baik. Dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, antar wilayah, intersektoral, antar berbagai bidang, dan multidisiplin, yaitu memanfaatkan segenap disiplin ilmu yang ada atau dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional itu memuat aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek politik, dan aspek ideologi. Nanti detailnya Anda cari di literatur, di perpustakaan, atau searching di internet. Kemudian ketahanan nasional dirancang dengan memperhatikan geopolitik, kondisi politik di sekitar Indonesia, termasuk kondisi politik yang ada di dalam negeri Indonesia. Geostrategi, bagaimana strategi para pihak di dalam maupun di luar negeri. Geografis, ya, kondisi bentang alam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini ada poster anomali demokrasi model Amerika, mengakibatkan Indian pribumi Amerika tidak pernah jadi tuan di negerinya sendiri karena kalah jumlah dan kalah kaya dibanding dengan pendatang. Jadi poster ini mengingatkan tentang pentingnya memilih demokrasi yang sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita memilih demokrasi Pancasila agar tidak terjadi seperti yang di Amerika Serikat ketika bangsa aslinya atau pribumi Amerika ternyata tidak mendapat tempat tidak yang layak, ya, karena mereka kalah jumlah dan kalah kaya dibanding dengan pendatang. Nah, ini yang ingin kita hindari, makanya kemudian disebut sebagai anomali demokrasi model Amerika. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, tentang politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan, masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Orang sering menyebutnya sebagai negara.
sedangkan taya berarti urusan. Ya, jadi taya atau politik itu artinya adalah kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri dalam suatu negara. Istilah politik saat ini memiliki dua makna, yaitu dalam arti kepentingan umum disebut politics dan dua dalam arti kebijakan disebut policy. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang terkait dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kekuasaan. Sekarang kita coba mendalami tentang pengertian strategi. Kita sedang bicara tentang politik strategi nasional ya. Tadi politik sudah, sekarang mengenai strategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima perang. Karl von Clausewitz menyatakan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Politik nasional adalah kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Maka kemudian kita rangkum pengertian politik strategi nasional, yaitu kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan nasional itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui cara-cara tertentu dalam pelaksanaan politik nasional yang mampu mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Jadi dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara tertentunya itu yang disebut sebagai politik strategi nasional. Ya. Kemudian tujuan nasional. Nah ini karena tadi kan dibilang kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nah tujuan nasionalnya itu ini sesuai dengan ketentuan di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini yang harus dicapai melalui politik strategi nasional. Kemudian stratifikasi politik nasional, jadi bertingkat-tingkat ya, level. Mulai dari kebijakan puncak sampai kebijakan di daerah. Kebijakan puncak bersifat menyeluruh dan nasional yang meliputi kebijakan untuk mengatasi masalah makro politik bangsa dan negara. Itu kebijakan puncak. Kebijakan umum bersifat menyeluruh dan nasional yang meliputi strategi guna mencapai tujuan nasional. Kemudian kebijakan khusus bersifat khusus pada bidang utama pemerintahan yang menggambarkan perumusan strategi administrasi, menggambarkan perumusan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tertentu. Jadi makin detail gitu. Kemudian kebijakan teknis bersifat teknis pada sektor tertentu dalam bentuk prosedur untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan. Misalnya PTSL, Penetapan Tanah Sistematis Lengkap, itu kebijakan teknis. Kemudian kebijakan di daerah merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah yang kewenangannya ada pada gubernur dan bupati wali kota. Unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan. Jadi ada 4 unsurnya. Pertama negara, kedua bangsa Indonesia, ketiga pemerintah, dan 4 masyarakat. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak mengatur dan melayani untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara yang menentukan sistem nilai dan haluan negara yang digunakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan fungsi negara. Pemerintah sebagai manajer atau penguasa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah pencapaian cita-cita bangsa. Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai yang berperan sebagai kontributor, berkontribusi, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Jadi ini unsur-unsur atau unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan. Negara, bangsa Indonesia, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian implementasi politik strategi nasional di bidang hukum. Ini sekedar contoh begitu ya. Yang pertama,
mengembangkan budaya hukum, menata sistem hukum nasional, menegakkan hukum secara konsisten, meratifikasi konvensi internasional, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan penegak hukum. Kemudian di bidang ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, mengoptimalkan peran pemerintah, mengupayakan kehidupan yang layak, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global. Di bidang politik, memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan peran MPR dan lembaga tinggi negara, mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka, meningkatkan kemandirian partai politik, dan meningkatkan pendidikan politik secara intensif. Jadi itu semua tentang Polstranas. Sebelum kita akhiri, ini ada poster mengenai industri 4.0 ya. Jadi awalnya itu ada industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan sekarang kita hidup di industri 4.0. Masing-masing punya ciri. Di industri 1.0 itu cirinya adalah mekanisasi. Industri 2.0 cirinya adalah produksi massal. Industri 3.0 cirinya adalah otomatisasi, semua otomatis. Kemudian industri 4.0 cirinya adalah sistem cyber. Tahunnya 1784, 1870, 1969, dan hari ini ya yang sistem cyber. Nah, apa hubungannya dengan Polstranas? Nah, Polstranas itu juga harus bisa merespon ini semua. Jadi ketika tadi di bidang hukum, di bidang ekonomi, dan lain-lain, maka harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang kita hidup di era industri 4.0, maka kita hidup di era sistem cyber. Maka semuanya harus mempertimbangkannya ketika bicara tentang Polstranas di bidang hukum, Polstranas di bidang sosial, Polstranas di bidang politik, Polstranas di bidang ekonomi. Itu harus mempertimbangkan kondisi zaman ketika kita sudah hidup di zaman cyber. Saya pikir begitu. Ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.